Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang IHSG kita, kemana arah pergerakan IHSG, kemudian beberapa saham big caps ya, baik dari perbankan maupun ada ASII, Telkom, dan GoTo, seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk ke pembahasan ya. Untuk yang pertama adalah pergerakan indeks kita atau komposit. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 9 September 2022 IHSG kita atau komposit mampu break dari resisten 7200 ya, dan ditutup di atas yaitu 7242 atau naik 0,15% seperti itu. Kemana arah pergerakan dari komposit atau IHSG? Kalau menurut saya masih dalam range antara 7200 sampai dengan level 7300. Jadi masih berkisar di antara range tersebut. Tetapi kalau teman-teman cek secara tren, dia melanjutkan uptrend kembali ya. Setelah dia cukup lama sideways ya, di antara 6600 sampai dengan 7200 dia masih sideways cukup lama. Kemudian sekarang mulai bergerak uptrend kembali seperti itu. Apakah ini sejalan dengan beberapa saham big caps-nya seperti BBCA, BBRI, dan kawan-kawan? Kita coba cek ya analisanya. Untuk saham yang pertama ada The King BCA. Oke. Untuk tanggal 9 September 2022 saham BBCA ini mengalami kenaikan 0,30%, tetapi candlenya kurang bagus karena dia gap up ya, di opening 8.500 tetapi ditutup di bawah yaitu 8.500, kemudian ditutup di 8.375 seperti itu. Tetapi kalau teman-teman cek dibandingkan dengan penutupan kemarin tanggal 8-nya, dia mengalami kenaikan ya, sehingga dia naik 0,30% seperti itu. Tapi kabar gembiranya untuk BBCA, dia membentuk pola all time high-nya ya, atau membentuk all time high di 8.500. Karena sebelumnya dia membentuk pola atau all time high di 8.375, sekarang dia lebih dipertajam lagi di 8.500. Jelas ini menunjukkan dia strong uptrend ya, didukung oleh garis EMA 50 maupun EMA 200 yang mengarah ke atas. EMA 50-nya di 7.850, EMA 200 ada di 7.550. Volumenya juga cukup oke, garis MACD masih mengarah ke atas. Apakah ini akan bergerak mengalami kenaikan lanjutan? Kalau menurut saya akan mengalami lanjutan ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah bawah, bisa keep profit run ya, biarkan profitnya berjalan seperti itu, hold saja saham ini. Nah, buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry sekarang? Lebih bijak kalau teman-teman manfaatkan pada waktu koreksi atau dia mencoba break dari resist ya, jadi buy on breakout atau buy on weakness seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya ya. Ini untuk BBCA dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 dengan value net jelas ada akumulasi ya oleh RX, CS, YU, XL, dan AG seperti itu. Nah, apakah foreign masih masuk? Kita coba cek juga foreign-nya, foreign flow-nya. Foreign juga tetap masuk, menunjukkan ada potensi penguatan untuk saham BBCA seperti itu. Jadi cukup clear ya, dia membentuk all time high, jadi ada potensi untuk dipertajam lebih tinggi lagi, bahkan mungkin juga bisa meretest level 8.800 bahkan 9.000. Kita tunggu saja seperti itu. Oke, kita ke saham kedua, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero.
Untuk BBRI sendiri tanggal 9 September 2022 mengalami kenaikan 0,22% ke level 4.610, kurang lebih sama dengan BBCA. Candlenya kurang bagus karena dia gap up, dibuka di 4.640 tetapi ditutup di 4.610. Posisinya sekarang dia masih meretest resisten 4.600 ya, belum bisa dikatakan breakout maupun breakdown, jadi dia masih meretest seperti itu. Sedangkan garis EMA 50 mulai mengarah ke atas, EMA 50 nya sendiri di 4.360, sedangkan EMA 200 nya di 4.320, cukup berdekatan. Kemudian volumenya kalau teman-teman lihat pada waktu koreksi hari tanggal 9 itu volumenya mengecil ya, tapi garis MACD masih mengarah ke atas. Apakah ini menunjukkan ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. Kita cek di awal all dulu BBRI sama tanggalnya tanggal 5 sampai dengan tanggal 9, jelas ada akumulasi ya oleh DX, CS, RX, BK, dan AG seperti itu. Apakah foreign masuk? Kita coba foreign flow-nya. Foreign flow-nya ini cenderung netral ya, ada sedikit distribusi oleh YU, PD, AI, NI, LG seperti itu. Jadi kemana arah potensinya untuk saham BBRI? Ada dua ya. Kalau dia mampu breakout dari level resisten 4.600, maka ada potensi saham BBRI ini menutup gap ya di 4.760 sampai dengan 4.850 ya. Ada gap yang terbentuk di sana, ada potensi mengarah ke sana. Nah, yang kedua, kalau dia misalnya gagal break, maka dia ada potensi untuk meretest resisten atau support terdekat di 4.500 sampai dengan 4.400. Jadi buat teman-teman bisa dua ya. Ketika dia mampu breakout dari 4.600, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target penutup gap ya di 4.760 sampai dengan 4.850 di area sana. Kalau seandainya dia breakdown, maka teman-teman bisa tunggu di area 4.500 sampai dengan 4.400 untuk tambah muatan. Seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Untuk BBNI sendiri tanggal 9 September 2022 mengalami kenaikan 0,28% ke level 8.800. Kalau dilihat posisi EMA 50-nya di 8.320 ya, 2025, sedangkan EMA 200-nya di 7.775. Posisi ini masih bergerak uptrend ya, masih uptrend kembali dengan potensi dia mencoba retest ke resisten 9.000. Sempat beberapa kali ya, BBN ini meretest 9.000 tetapi gagal turun kembali. Seperti itu. Volume meningkat, garis MACD masih mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya untuk saham BBNI. Kita lihat all ya, all BBNI. Untuk BBNI sendiri ada akumulasi juga ya oleh BP, CS, KZ, ZP, AZ seperti itu. Apakah foreign tetap masuk? Kita coba cek. Foreign akumulasi ya oleh BP, CS, KZ, ZP, RX seperti itu. Jadi foreign flow-nya masih masuk, ada potensi untuk menyentuh atau retest ke level psikologis 9.000. Itu untuk BBNI. Kita lanjut ke saham berikutnya, BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Untuk BMRI sendiri tanggal 9 September 2022 mengalami kenaikan 1,4% ke level 9.075 rupiah. Dia masih menyentuh atau meretest level psikologis di 9.000 resisten psikologis. Jadi belum bisa dikatakan break, tetapi dia mempertajam ya. Kalau sebelumnya di sini di 9.075, sekarang dia membentuk high-nya di 9.100 ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek garis EMA 50 di 8.400, EMA 200 nya di 7.750
80-an seperti itu. Kemudian volume mulai naik kembali ya, volumenya garis MACD juga mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya dari saham BMRI. BMRI dengan all dulu ya, kita coba cek. Sama akumulasi masif oleh kaset RX, ZP, AK, dan BK. Untuk foreign-nya kita coba cek foreign cukup netral ya foreign-nya, jadi asing belum masuk juga tapi tidak jual juga, jadi masih cenderungnya cukup netral. Kalau dilihat potensi untuk saham BMRI ini potensi meretest resisten 9000. Kalau dilihat secara volume kemudian garis MACD ada potensi dia break dari resisten ya, tinggal tunggu waktu apakah dia memang confirm break. Kalau confirm break maka ada potensi meretest ke 8.250 sampai dengan 9.250 sampai dengan 9.500 ya, di area sana. Kita lanjut ke saham keempat, ada ASII atau Astra International Tbk. Untuk ASII sendiri tanggal 9 September 2022 mengalami kenaikan ya hampir 2% ke level 6.775. Posisinya masih meretest EMA 50 di 6.725, sedangkan EMA 200-nya ada di 6.375. Kalau teman-teman cek, ini cenderungnya masih sideways ya, karena dia cenderung uptrend, kemudian mengalami penurunan, sempat tertahan di 6.000-an, kemudian tertahan juga di level 7.000-an, jadi masih dalam range sideways-nya. Seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat volume, ketika dia tertahan di EMA, volumenya cukup ada ya, sedangkan garis MACD mulai mengarah ke bawah. Apakah ini menunjukkan tanda-tanda dia ada distribusi? Kita coba cek ASII. Jelas ada distribusi ya, cukup masif oleh YU, LG, DX, OD, dan AK. Apakah foreign juga distribusi atau out dari saham ASII? Jelas ada distribusi juga dari foreign. Jadi foreign-nya mulai keluar dari ASII. Bagaimana potensinya? Kalau foreign tetap keluar kemudian distribusinya berlanjut, ada potensi ASII ini gagal bertahan dari EMA 50-nya. Minimal meretest kemana? Ke support 6.500 ya, di area sini. Seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada TLKM atau Telkom Indonesia Persero. Untuk Telkom sendiri tanggal 9 September 2022 mengalami kenaikan ya 0,88% ke level 4.600. Kemudian garis EMA 50-nya di 4.440, sedangkan EMA 200-nya ada di 4.230. Kalau dilihat kenaikan ini tidak disertai dengan volume ya, volumenya relatif kecil dibanding hari sebelumnya. Kemudian garis MACD masih mengarah ke bawah, mengindikasikan ada mulai distribusi atau tekanan jualnya mulai ada ya. Kita coba cek apakah distribusi TLKM. Untuk TLKM sendiri ada akumulasi ya, ada sedikit akumulasi oleh kaset LG, RX, AG, dan PD. Apakah foreign-nya juga akumulasi? Kita coba cek. Foreign cukup netral ya, cukup netral, hanya sedikit akumulasi ya, cukup netral seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau teman-teman cek di sini dia masih meretest resisten 4.600 ya. Jadi belum bisa dikatakan dia break dari 4.600, masih menyentuh. Jadi masih ada potensi untuk meretest resistennya. Kalau seandainya dia mampu break, maka ada potensi melanjutkan kenaikan ke 4.700 sampai dengan 4.800. Tapi kalau seandainya dia gagal, maka dia akan mantul kembali atau meretest
mencari supportnya ya di 4.440 di daerah EMA 50-nya ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, ada GoTo atau Gojek Tokopedia. Untuk GoTo sendiri dia sempat tertahan ya, masih tertahan di level 280-an, tetapi sudah break dari level support psikologis di 300 ya, seperti itu. Posisi tanggal 9 September sendiri mengalami koreksi ya, 1,4% ke level 282. Kemana arah pergerakannya? Kalau dilihat posisi EMA 50-nya di 308 sudah di bawah, jadi trennya secara tren masih kurang bagus ya. Kemudian volume, ketika koreksi volumenya mengecil, tetapi garis MACD masih mengarah ke atas, mengarah ke bawah, mengindikasikan ini ada tekanan jual ya. Tekanan jualnya cukup tinggi. Kita coba GoTo all ya, benar distribusi ya oleh PD, LG, AK, YU, dan OD. Apakah foreign-nya keluar? Jelas distribusi masif oleh YU, Kaset, RX, XA. Seperti itu. Jadi overall asing keluar, kemudian beberapa broker distribusi juga. Jadi ini tinggal kita tunggu aja apakah dia mampu tertahan di level 280 atau tidak. Kalau seandainya dia breakdown dari level 280, maka dia akan melanjutkan penurunannya ke minimal level 250 ke bawah, seperti itu. Jadi overall bagaimana? Kalau menurut saya beberapa saham big caps terutama perbankan itu foreign-nya masih inflow ya. Sedangkan seperti ASII, GoTo, kemudian Telkom itu ada sedikit cukup netral ya, cukup netral bahkan mulai distribusi seperti itu. Jadi kalau seandainya saham-saham big cap-nya masih ada akumulasi, maka IHSG-nya akan mendukung ya. IHSG-nya akan mengalami penguatan seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.